Oke, hari ini selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah komputasi numerik kita. Kita akan beralih ke chapter 4. Judulnya adalah Errors dan Taylor Series. Oke, kita kembali ke buku dan Oke, kalau di buku Anda lihat error dan Taylor series itu ada di chapter ketiga ya, chapter 3 dan chapter keempat, aproksimasi dan round of errors. Kemudian yang chapter 4-nya adalah truncation errors dan Taylor series. Oke, kita akan masuk ke chapter 3 dan chapter 4. Oke, Anda bisa menyimak presentasi ini di buku, kemudian Anda bisa melihat pembahasan yang cukup menarik di buku tentang round of errors, kemudian truncation errors, kemudian ada juga di chapter yang 4 kita akan bicara tentang Taylor series, bagaimana caranya kita bisa membuat satu pendekatan terhadap sesuatu grafik dengan menggunakan Taylor series untuk meminimalisir terjadinya error atau kesalahan. Oke, untuk menjelaskan tentang chapter 3 dan chapter 4 ini, saya mendapatkan satu PPT yang cukup menarik dari School of Mechanical Engineering di Taiwan, tapi ini meskipun ini dari Department of Mechanical Engineering dari Profesor Choi Hai-jin. Bukan dari Taiwan, ini dari Korea ya, Choi Hai-jin. Tapi ini buku yang dipakai adalah sama, jadi saya akan menggunakan ini untuk chapter yang ketiga ini dan chapter keempat, round of error and truncation error, dengan menggunakan slide dari Profesor Choi. Oke, dalam chapter ini atau dalam bab ini, dalam numerical methods ini, kita akan membahas secara umum ada dua error yang akan dipakai. Yang ini sangat terkait erat dengan, dan ini akan terkait erat dengan apa-apa yang akan kita bahas nantinya di numerical method atau komputasi numerik. Oke. Jadi yang pertama adalah round of error. Jadi tujuannya adalah yang pertama kita memahami bagaimana terjadinya round of errors yang terjadi karena dalam komputer digital, sistem komputer digital yang berkembang saat ini, kita mempunyai kemampuan yang terbatas, atau komputer mempunyai kemampuan yang terbatas untuk merepresentasikan sebuah angka. Kemudian yang kedua adalah mengapa floating point numbers mempunyai batas dalam range-nya maupun presisinya atau keakuratannya. Itu terkait dengan round of errors. Kemudian yang terkait dengan truncation error adalah kita mengenali bahwa truncation error itu terjadi saat mathematical formula atau persamaan sebuah matematik yang direpresentasikan dengan sebuah aproksimasi. Jadi truncation error itu kita bisa memodelkan atau kita mengaproksimasi sebuah persamaan matematika sehingga kita bisa mendapatkan satu persamaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah kita menggunakan Dirac-Taylor. Yang Dirac-Taylor ini digunakan untuk mengestimasi terjadinya truncation error. Kemudian yang kedua adalah diharapkan para mahasiswa mengetahui bagaimana menulis forward, backward, kemudian center finite difference aproksimasi dari derivasi pertama maupun derivasi yang kedua. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya truncation error yang biasanya terjadi ketika kita meningkatkan atau ketika run of error-nya itu naik. Jadi bagaimana caranya dengan menggunakan satu pendekatan Taylor series kita bisa memaksimalkan atau mengoptimisasi terjadinya error, meminimalisir terjadinya truncation error yang biasanya terjadi. Oke, kemudian yang pertama kita akan masuk ke definisi error. Jadi error atau kesalahan sering kita temui dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan matematik. Nah,
Ada beberapa error. Yang pertama yang disebut dengan true error, atau di buku ini numerical method disebut dengan ET. E besar, T kecil adalah perbandingan atau perbedaan antara nilai yang sebenarnya dengan aproksimasinya. Dengan ET sama dengan nilai yang sebenarnya dikurangi aproksimasinya. Kemudian absolute error atau ET, kemudian dia nilai absolut dari true error, itu disebut dengan absolute error. Adalah perbedaan absolut di antara nilai sebenarnya dengan aproksimasinya. Kemudian true fractional relative error adalah true error atau error yang sebenarnya tadi ET ya, dibagi dengan true value-nya. Jadi true fraction relative error adalah true value tadi dikurangi aproksimasi dibagi dengan true value-nya. Itu disebut dengan true fraction relative error. Kemudian relative error atau epsilon t adalah true fractional error yang diekspresikan dalam sebuah persen, atau epsilon t itu adalah true fraction relative error dikali dengan 100%. Oke, jadi saya ulangi, true error itu adalah atau ET adalah nilai yang sebenarnya dikurangi aproksimasi. Aproksimasi dapat dari mana? Dari yang kita aproksimasi, yang kita perkirakan terhadap nilai tersebut. Maka perbedaan antara aproksimasi kita dengan nilai sebenarnya disebut dengan true error. Kemudian ketika kita dan itu bisa terjadi, misalnya aproksimasi kita melebihi true value-nya, maka nilainya akan negatif. Atau aproksimasi kita di bawah true value-nya, maka nilainya positif. Maka kita perlu melihat nilai absolutnya. Maka disebut dengan absolute error, atau ini ya absolute error lambangnya. Kemudian true fractional relative error, kita membandingkan antara nilai true error yang kita dapat dari yang pertama ini dengan true value-nya. Jadi true relative error adalah true value dikurangi aproksimasi dibagi dengan true value-nya. Kemudian nilai ini, true fractional relative error ini, kita bisa nyatakan dalam sebuah persen error atau persen fractional relative error. Kita kalikan nilai true fractional error itu atau true fractional relative error itu dikali dengan 100%, maka disebut dengan relative error. Oke. Kemudian jadi definisi yang sebelumnya itu melihat bahwa error itu tergantung dari bagaimana cara kita mengetahui nilai yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui nilai yang sebenarnya, maka aproksimasi itu bisa kita jadikan sebagai sebuah error. Oke, maka aproksimasi persen relative error itu can be given, dapat diberikan sebagai aproksimasi error dibagi dengan aproksimasi yang diekspresikan dalam sebuah persentase. Oke, jadi misalnya kita tidak tahu nilai sebenarnya sesuatu, maka kita bisa menggunakan aproksimasi untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat yang di definisi yang sebelumnya, untuk mendapatkan sebuah persentase error terhadap aproksimasi yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui nilai yang benar, true value-nya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu true value-nya, maka kita bisa menggunakan metode yang akan kita jelaskan di sini dengan yang disebut dengan aproksimasi, percent relative error. Oke. Maka ketika kita menjalankan sebuah program di MATLAB atau di Python atau di Excel, kita bisa mengaproksimasi perbedaan nilai di antara iterasi-iterasinya, sehingga errornya kita bisa aproksimasi. Nah, error yang bisa diaproksimasi itu tergantung dari perbedaan nilai di antara iterasi yang berjalan. Oke. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita menggunakan perkiraan error? Jadi biasanya kita tidak concern terhadap sign atau tanda dari error. Oleh karena itu,
dalam hal ini adalah ketika kita menjalankan sebuah sistem atau sebuah program untuk mendefinisikan atau mendapatkan sebuah nilai yang sebenarnya, maka kita harus melihat apa yang disebut dengan tolerance, per-specified tolerance atau per-specified tolerance. Jadi nilai epsilon s itu adalah nilai yang memang kita ambil sebagai sebuah asumsi kita berapa nilai ES-nya. Semakin kecil epsilon S-nya, maka semakin bagus aproksimasi kita. Misalnya epsilon S yang kita ambil adalah 0,0001% misalnya, maka toleransinya sangat kecil dibandingkan dengan misal toleransinya 1%. Berarti nilai error yang ditoleransi adalah 1%. Kalau misalnya 0,00001%, berarti nilai yang ditoleransi adalah sekian. Berarti itu lebih bagus ketika kita menjalankan sebuah program komputer untuk menghitung sesuatu. Nah, biasanya untuk banyak program kita biasanya komputasi kita akan terus mengiterasi mendapatkan nilai error itu untuk mendapatkan sebuah nilai yang benar sampai nilai absolutnya itu kurang dari nilai per specified tolerance-nya atau ES-nya. Jadi saya ulangi lagi, nilai epsilon A tadi kan itu adalah nilai error yang approximate error ya. Kemudian dari approximate error kita iterasi terus sampai mendapatkan nilai. Kapan nilai aproksimasi itu akan berhenti? Yaitu ketika nilainya lebih kecil dibandingkan dengan toleransi error yang kita asumsikan di sini. Maka disebut dengan stopping criterion. Jadi per-specified tolerance disebut dengan stopping criterion. Kenapa stopping criterion? Karena dia akan menghentikan iterasi yang kita lakukan terhadap suatu program. Ketika sudah mencapai toleransi itu, maka codingan kita atau program kita atau berhenti dan menyatakan bahwa itu adalah nilai yang memang nilai yang kita inginkan di situ atau nilai yang kita dapatkan sebagai true value-nya. Oke. Contoh misalnya di titik 4.1 Anda juga bisa lihat di buku. Pertanyaannya, berapa jumlah yang dibutuhkan untuk mengkalkulasi E pangkat 0,5 sama dengan 1,648721 dengan menggunakan ekspansi deret Maclaurin dengan result correct to at least 3 significant figure. Jadi berapa banyak iterasi yang kita butuhkan untuk mendapatkan bahwa nilai E pangkat 0,5 itu adalah 1,648721 menggunakan deret Maclaurin. Oke. Kita ingat deret Maclaurin adalah E pangkat X sama dengan 1 plus X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah bla 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 ditambah X pangkat N dibagi N faktorial. Dia adalah deret Maclaurin. Maka kriterianya, error kriterianya tadi atau specified errornya atau stopping kriterianya adalah 3 significant figure. Berarti ES-nya sama dengan ES itu kan 0,5 kali 10 pangkat 2 min N %. Maka N itu kita ganti dengan 3 karena kita butuh 3 significant figure di sini. Jadi 0,5 kali 10 pangkat 2 min 3% sama dengan 0,05%. Nah, persamaan ini Anda bisa lihat di buku, dia adalah memang sebuah kriteria, error kriteria yang dikemukakan oleh Scarborough tahun 1966. Jadi kita bisa menggunakan ini ketika di soal atau di sebuah persoalan matematis, Anda kira-kira di sini dibutuhkan berapa signifikan angka penting atau significant figure sampai 3, 4 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan stopping kriterian kita atau menentukan yaitu error kriterianya. Oke. Kemudian yang pertama kita bisa lihat atau misalnya kita bisa lihat yang di buku ya biar lebih jelas. Oke, sebentar saya lihat yang di buku. Tadi yang di buku.
Oke, ini kan ya tadi ya, di example 3.2. Oke, tadi E pangkat 0,5 ya. Oke, jadi kita lihat untuk term yang pertama, kalau Maclaurin series kan ini ya. Maclaurin series itu yang ini ya. Oke, ini ya. Jadi yang term pertama, E pangkat X sama dengan 1 plus X, di mana X-nya adalah 0,5. Ya kan di soalnya kan 0,5. Jadi untuk X sama dengan 0,5, E pangkat 0,5 sama dengan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Maka berapa relatif errornya dari persamaan ini? Maka kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, epsilon T itu sama dengan, kalau lihat di sini, oke, maka nilai yang sebenarnya 1, true value-nya, true value dikurangi aproksimasi dibagi true value ya, dikurangi ini aproksimasi dibagi dengan ya, maaf. Oke, kita kembali ke chapter 3, maaf. Oke, di sini ya. Jadi ET itu adalah true value dikurangi aproksimasinya dibagi dengan true value-nya dikali dengan 100% ya. Jadi nilai yang sebenarnya adalah 1,648721 dikurangi 1,5 dibagi dengan ini 1,648721 dikali sama 100%, kita dapat persentase errornya adalah 9,02%. Oke. Sehingga di term pertama dari Maclaurin series kita dapat errornya adalah 39. Oke. Kemudian ini kan persamaan yang pertama ya, relatif error ET. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan approximate estimate error EA. EA-nya sama dengan 1,5. Jadi kita lihat ke persamaan 3.5 tadi ini ya. Ke aproksimasi yang saat ini dikurangi aproksimasi sebelumnya dibagi dengan aproksimasi sekarang dikali dengan 100%. Jadi aproksimasi yang pertama tadi kan kalau di Maclaurin series itu adalah 1 ya, ini yang pertama. Berarti nilai yang pertama tadi 1, kita dapat ET-nya 39,3%. Terus yang kedua, yang ini kita udah perhitung sama-sama di sini ya. Yang kedua, kita dapat ET-nya adalah 9,02%, di mana EA-nya tadi yang sekarang aproksimasi sekarang 1,5. Aproksimasi yang sebelumnya 1. Jadi 1,5 dikurangi 1. 1,5 dikurangi 1 dikali dengan 100%. Oke, tadi mana ya? Oke, di sini ya. Maka kita dapat EA-nya adalah 33,3%. Terus term yang ketiga berarti ditambah dengan ini ya, X kuadrat dibagi 2 faktorial. Maka kita dapat EA-nya berapa, ET-nya berapa. Term yang berikutnya sama, berarti ditambah 1, ditambah ini sampai ini, term 4, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kita bisa resumekan di seperti yang di buku juga, di presentasi ini juga sama. Jadi kita dapat samarikan bahwa untuk mendapatkan nilai error di bawah kriterianya tadi, di bawah berapa tadi? Di bawah 0,05% ya, 0,05%. 0,05%. Maka kita butuh sampai term ke-6.
Sehingga ketika term ke-6 kita dapat bahwa nilai kriterianya udah stop karena dia nilai errornya udah di bawah dari ES-nya 0,05%. Oke. Nah, maka kita bisa menghitung apapun persamaan matematis dengan menggunakan misalnya paling mudah dengan Maclaurin series untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya dari aproksimasi yang kita lakukan. Oke, kemudian yang kedua setelah transcatenation adalah round of errors. Jadi round of errors itu terjadi karena ada keterbatasan dalam komputer digital. Ini maaf ya, ini kenapa sering mati ya? Sering mati di sini. Oke, karena ada keterbatasan dalam komputer digital atau komputer digital saat ini dalam menyimpan nilai-nilai yang ada yang perlu kita representasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan kata lain, komputer digital saat ini karena dia bentuknya adalah digital ya, jadi ada perbedaan antara binary number biner dengan angka yang kita pakai yang base-nya adalah base 10. Oke. Karena ada dua round of error yang terjadi dalam kalkulasi numerik. Karena yang pertama, digital komputer mempunyai keterbatasan ukuran dan presisi untuk merepresentasikan sebuah angka. Kemudian, certain numerical manipulation are highly sensitive to round of error. Jadi ketika kita karena manipulasi angka, manipulasi numerik itu juga sangat sensitif terhadap round of error. Round of error itu terjadi karena ada keterbatasan itu, jadi saling terkait satu sama lain. Oke, sekarang kita lihat komputer digital yang kita gunakan, dia base-nya adalah binary number 0 atau 1, kemudian direpresentasikan dalam sebuah byte. 1 byte itu adalah 8 bit. Kemudian istilah yang lain yang sering dipakai adalah word. Word adalah basic unit untuk merepresentasikan angka, misalnya 16 bit atau 2 byte word. Kemudian misalnya kita merepresentasikan atau mengekspresikan sebuah angka desimal 8642.9, berarti kita bisa nyatakan dengan seperti 8 kali 10 pangkat 3 ditambah 6 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 2 kali 10 pangkat 0 ditambah 9 kali 10 pangkat min 1. Kemudian dalam bentuk biner, ekspresinya adalah seperti ini, 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat min 1 sama dengan ini. Jadi kalau direpresentasikan dalam angka jadinya 5,5, itu angka kita, angka base-nya 10. Kalau misalnya dalam biner dia jadinya 101.1. Kemudian representasi sebuah integer untuk n bit word, range-nya itu bisa dari min 2 pangkat n min 1 sampai 2 pangkat n min 1 2 pangkat n min 1 min 1. Maka angka-angka di atas atau di bawah range itu tidak dapat direpresentasikan. Contohnya misalnya dalam sebuah 16 bit word berarti 2 byte ya. Maka kita perlu sign di depan yang akan menentukan apakah bilangan itu atau angka biner itu adalah positif atau negatif, yang belakang adalah sisanya itu adalah magnitude-nya. Misalnya kita merepresentasikan 101,011,011,001 dalam bentuk biner, maka 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0 jadinya adalah 100 atau 173 dalam base 10. Oke, kemudian upper limit, lower limit, dan zero untuk 16 bit word. Jadi kalau upper limitnya atau batas atasnya adalah 2 pangkat 15 min 1, di depannya 0. Kalau kita pakai sign-nya 0 berarti dia positif. Kalau sign-nya 1 di sini, sign itu yang bilangan paling depan ya dari 16 bit tadi, maka dia jadi negatif. Min ini 2 pangkat 15 min 1. Jadi 0 ini, kemudian batas paling bawahnya adalah min 3
32.768. Sehingga batasnya adalah ini, min 327628 atau min 2 pangkat n min 1 integer sampai 32767 2n min 1 2 pangkat n min 1 min 1. Oke, sampai sini rasanya Anda udah pernah dapat ya di digital ya. Oke, kemudian floating point, misalnya sebuah angka kita bisa ekspresikan seperti ini, S kali B pangkat E, di mana S adalah mantissa atau signifikan, B adalah base, dan E adalah eksponensial. Contohnya dalam B10 komputer dengan 5 bit word, maka S1 D1 titik D2 kali 10 pangkat S pangkat 0 di pangkat 0. Range-nya dari plus 9,9 kali 10 pangkat 9 sampai 1 kali 10 pangkat min 9. Jadi nilai minimumnya untuk B10 dengan 5 bit word dengan menggunakan range seperti ini, minimumnya adalah ini. Ini adalah maksimumnya. Kemudian nilai paling kecilnya adalah ini, min 9,9 min 1 kali 10 pangkat min 9. Atau untuk yang nilai di atas underflow 1 kali 10 pangkat min 9. Jadi ada whole di 0. Jadi kita representasikan dia menjadi dua sisi yang positif dan sisi yang negatif sebelah sini. Dengan ada whole di bagian di sekitar 0. Kemudian tadi persamaannya adalah S1 D1 kali D2 kali 10 pangkat S0 D0. Misalnya kita representasikan 2 pangkat min 5 itu sama dengan, kalau dalam bentuk angka B10, 0,03125. Maka 0,03125 adalah 3,1 kali 10 pangkat min 2. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mencari atau menentukan round of error-nya? Round of error tadi kita lihat, yang pertama kalau 2 pangkat min 5 itu jadinya adalah 0,03125. Sementara kalau misalnya kita menggunakan ekspresi ini untuk menulis 0,03125, maka kita nulisnya seperti ini. 2 angka penting 3,1 kali 10 pangkat min 2. Jadi 0,03125 dikurangi 0,031 dibagi 0,03125 dapat errornya adalah 0,8%. Maka karena ada jumlah angka yang terbatas untuk signifikan dan eksponen, maka round of error biasanya terjadi. V, misalnya nilai kita menggunakan nilai V untuk 16 bit word komputer, maka kita dapat nilai V-nya adalah sekian. Tapi kalau kita pakai 32 bit, kita dapat V-nya adalah sekian. Maka terjadi perbedaan ini bisa menimbulkan terjadinya adalah round of error. Oke. Kemudian MATLAB dia menggunakan IEEE Double Precision Format 8 byte, jadi 8 byte itu adalah 64 bit yang digunakan untuk merepresentasikan angka-angka floating point-nya. Jadi n sama dengan plus minus dalam kurung 1 plus f kali 2 pangkat e. Angkanya the sign is determined by a sign bit. Jadi sama angka yang di paling depan plus minusnya ditentukan oleh yang angka biner yang paling depan. Apakah itu 0 atau apa itu 1. Kemudian mantissa atau f itu ditentukan oleh 52 bit binary number. Kemudian eksponensial atau E ditentukan oleh 11 bit binary number dari 1023 yang dikurangi untuk mendapatkan E. Oke. Misalnya eksponensial range adalah dari min 1023 sampai 1023 kan tadi, karena E-nya adalah 11 bit jadi 1023. Maka 11 bit termasuk 1 bit untuk tanda. Maka jumlah angka yang mungkin disimpan dalam sebuah MATLAB itu adalah plus 1,1111111 kali 2 pangkat 1023. Sehingga atau 2 min 2 pangkat min 52 kali 2 pangkat 10 pangkat 23. Sehingga ini menghasilkan kira-kira 2 pangkat
1024 atau 1,7997 kali 10 pangkat 308. Kemudian yang kedua adalah angka yang paling kecil yang bisa disimpan dalam sebuah MATLAB dengan full precision adalah plus 1,00 kali 10 kali 2 pangkat min 1022 atau menghasilkan 2 pangkat min 1022 sama dengan 2,2251 kali 10 pangkat 308. Sehingga nilai minimumnya ini min 1,7 ini kan plus minus ya, jadi ini nilai minimumnya ini sampai paling kecilnya adalah min 2,2251 kali 10 pangkat min 308. Kemudian untuk yang nilai positifnya dari 2,251 kali 10 pangkat min 308 sampai 1,7997 kali 10 pangkat 308 untuk nilai maksimumnya. Oke ya, kira-kira itu. Kemudian problem dalam numerik, misalnya kita menambahkan seperti ini, 1,557 ditambah 0,004,000,004,341 sama dengan, kita bisa gantikan seperti ini, dengan tulisan yang lain, 0,1557 kali 10 pangkat 1 ditambah 0,004341 kali 10 pangkat 1. Sehingga hasil penambahan ini adalah 0,160041 kali 10 pangkat 1. Atau kita bisa tulis misalnya pakai 2 angka penting, jadi 0,1600 kali 10 pangkat 1. Sehingga nilai yang ada, nilai sebenarnya hilang kan. Karena hilang, jadi dia akan ada sebuah error yang muncul di sini karena ada perbedaan antara aproksimasi dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian misalnya kita juga misalnya seperti ini, permasalahan yang kedua, 36,41 dikurangi 26,86, kita bisa representasikan dengan seperti ini. Ini bukan, ini berarti ini 0,2686 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2 ya. Jadi dapatnya adalah 0,0955 kali 10 pangkat 2, kemudian dengan 3 angka penting misalnya 0,9550 kali 10 pangkat 1. Nah, angka yang paling terakhir kita tambahkan untuk menggantikan angka 5 karena kita pakai 3 angka penting, sehingga ini juga akan menimbulkan error. Demikian juga untuk kasus yang lain, kita sering temukan seperti itu. Nah, itu adalah round of error. Jadi round of error ini sering terjadi ketika kita menggunakan atau kita dalam kehidupan kita menggunakan digital computer. Kemudian digital computer adalah menggunakan bilangan biner. Ketika merepresentasikan bilangan B10 yang ada dalam ya, kehidupan kita ya, maka biasanya terjadi round of error. Karena ada misalnya kita menghitung angka penting yang kita butuhkan berapa, atau ada keterbatasan dalam program yang kita gunakan, misalnya pakai MATLAB, maka terbatas seperti keterbatasan yang tadi kita sampaikan. Oke, kemudian transaction error biasanya dihasilkan karena kita menggunakan aproksimasi seperti yang tadi di awal. Maka biasanya kalau kita menggunakan aproksimasi, maka terjadi transaction error. Karena aproksimasi yang kita lakukan tidak langsung merepresentasikan true value yang ada. Maka cara untuk menentukan nilai yang benar atau cara untuk menentukan transaction error, untuk mendapatkan nilai yang benar, kita bisa menggunakan finite difference equation dengan menggunakan nilai ini. dV dibagi dt, delta V misalnya nilai yang sebelumnya ya, untuk yang kita udah bahas di chapter yang sebelumnya, menentukan misalnya sebuah nilai, misalnya ada benda yang jatuh, kita bisa menggunakan persamaan ini. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan Taylor series atau deret Taylor. Nah, teorema
Taylor mengatakan bahwa setiap fungsi itu dapat diaproksimasi sebagai polinomial. Sehingga deret Taylor itu dapat kita ekspresikan secara matematis dengan bentuk seperti ini. Fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dibagi 1 faktorial dikali f derivatif pertama x0 ditambah x min x0 kuadrat dibagi 2 faktorial dikali f double aksen x0 ditambah bla 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 ditambah x min x0 pangkat n dibagi n faktorial kali f pangkat n x0 ditambah rn. Oke, jadi nilainya aproksimasi misalnya kita ingin menentukan nilai xi ditambah 1, jadinya adalah fxi plus 1 sama dengan fxi ditambah f aksen xih ditambah f double aksen xi per 2 faktorial dikali h kuadrat ditambah f triple aksen xi dibagi 3 faktorial h pangkat 3 ditambah fn xi dibagi n faktorial kali h pangkat n ditambah r pangkat n. Jadi kalau ini nilai Taylor series untuk nilai x, misalnya kita membutuhkan, misalnya kita butuh xi plus 1, maka kita bisa menggunakan persamaan Taylor series yang ini. Sehingga misalnya kita punya nilai fxi-nya di sini, kemudian fxi plus 1-nya di sini, maka kita bisa aproksimasi. Kalau misalnya kita menggunakan zero order yang pertama, maka nilai fxi plus 1 adalah fxi ini ya, pertama. Sangat jauh errornya, karena nilai aproksimasinya ada di sini, nilai sebenarnya ada di sini. Kemudian kalau first order kita tambahkan fxi ditambah f aksen xi kali h, dapatnya di sini. Second order, third order dan seterusnya, maka semakin banyak order, semakin banyak n yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan nilai yang sangat dekat dengan nilai true value-nya ketika fxi plus 1. Di mana jarak antara xi dengan xi plus 1 itu disebut dengan h di sini ya. H itu adalah jarak antara ini xi plus 1 ditambah xi. Oke, maka pada umumnya deret Fourier ke n itu kita bisa nyatakan, atau itu merupakan satu pernyataan untuk polinomial order ke n. Atau kemudian di sisi lain r pangkat n adalah order dari h pangkat n plus 1. Oleh karena itu ini artinya bahwa semakin banyak term yang kita gunakan, maka errornya semakin kecil. Semakin kecil spasi yang kita lakukan, maka semakin kecil error yang dibutuhkan untuk sejumlah term yang kita lakukan. Oke. Misalnya kita lihat ke buku ya. Misalnya untuk Taylor series. Contohnya Taylor series di chapter 4. Oke. Misalnya contohnya adalah ini ya. Use Taylor series gunakan ekspansi Taylor series dengan n sama dengan 0 sampai n sama dengan 6 untuk aproksimasi fx sama dengan cos x, di mana x i plus 1 adalah v per 3. Kemudian xi adalah v per 4. Jadi tadi hanya di sini adalah ini ya, jarak antara xi plus 1 sampai xi ini ya. Berarti dari v per 3 min v per 4 sama dengan v per 12. Oke.
Jadi H-nya adalah V per 12. Kemudian kita nyatakan F V per 3 itu sama dengan cos V per 4 ya. Kemudian di zero order adalah ini nilai di zero ordernya adalah fxi plus 1 sama dengan fxi. Jadi f kali V per 3 xi sama dengan cos V per 4. Dapatnya adalah 0,707. Maka presentasi relatif errornya adalah nilai sebenarnya dari soal tersebut adalah 0,5. Oke, nilai yang sebenarnya adalah ini 0,5-nya correct value-nya 0,5, maka errornya adalah 0,5 dikurangi zero order approximasi 0,707106781 dibagi 0,5 dapatnya adalah min 41,4%. Kemudian yang kedua kita menggunakan aproksimasi yang pertama. Kita lihat aproksimasi yang pertama adalah ini ya, aproksimasi yang pertama. Oke. F turunan pertama xi dikali dengan h. Berarti cos V per 4 min turunan pertama dari cos V per 4 min sin V per 4 dikali h-nya tadi V per 12 dapatnya sekian. 0,521 bla 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 dapatnya persentasenya adalah 0, min 4,4%. Kemudian order yang kedua seterusnya kita tambah derivatif yang kedua, dapat errornya adalah 0,449%. Dan seterusnya sampai order ke-6, maka kita dapat nilai errornya adalah ini. 2,44 kali 10 pangkat min 6%. Oke, maka dengan order yang keempat kita dapat error sekian, maka itu adalah nilai yang kita dapat atau persamaan yang nilai yang kita dapat dengan menggunakan Taylor series untuk memperkirakan nilai dari suatu fungsi. Oke, kita kembali ke PowerPoint yang ini. Jadi itu adalah contoh menggunakan Taylor series dengan menggunakan error. Oke. Oke. Maka kemudian ada beberapa cara yang digunakan untuk mengaproksimasi. Jadi misalnya kita punya sebuah persamaan, sebuah grafik misalnya, kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai pas xi atau xi plus 1. Maka kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama kita bisa menggunakan forward. Ini forward nilai xi, ini xi ya. Di sini forward berarti kita maju ke depan. Berarti aproksimasi yang berikutnya adalah xi plus 1. Itu forward, ya ini persamaannya f double aksen i sama dengan fxi plus 1 min fxi per h dikali ditambah oh. Backward adalah ini, ya kita aproksimasi yang bagian belakangnya. Kemudian kalau centered dari ini x min 1, xi min 1 sampai sx plus 1 di mana h-nya adalah 2h. Nah, itu adalah cara mengaproksimasi dengan menggunakan diferensiasi di Taylor series. Kemudian total numerical error yang terjadi adalah jumlah antara truncation sama round of error. Truncation error biasanya dia akan naik dengan ketika step size-nya kita naikkan. Sementara round of error itu akan turun ketika step size-nya kita naikkan. Sehingga ada nilai paling rendah, nilai minimum ketika kita dalam kehidupan kita misalnya kita ingin menghitung sesuatu, maka total errornya ada di nilai minimum itu ketika
perpotongan antara transaction error sama run of error pada step size tertentu. Maka inilah total dari error. Maka error yang mungkin yang terjadi yang lain adalah blunders misalnya, atau model errors. Ya, jadi matematika modelnya nggak komplit, maka disebut dengan model errors, atau data yang tidak tetap ya, maka tidak akurat atau tidak presisi, maka dia juga akan menimbulkan error. Oke, mungkin ini untuk chapter yang transaction error sama run of error. Artinya adalah di sini Anda perlu memahami apa yang disebut dengan run of error, yang sangat erat kaitannya dengan keterbatasan di komputer digital. Sedangkan transaction error terjadi adalah ketika kita mengaproksimasi sesuatu terhadap nilai yang sebenarnya atau true value-nya. Nah, di chapter 3 di buku kalau Anda perhatikan di situ ada banyak sekali contoh-contoh bagaimana caranya kita bisa menggunakan coding di Excel atau di MATLAB untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menemukan error yang terjadi. Oke, Anda bisa melihat ke situ. Di sini ada banyak contohnya. Kemudian untuk Taylor series juga sama. Ini adalah contoh yang tadi kita berikan. Di sini tentang tentang ini ya, tentang cost tadi ya, ini ya, aproksimasi yang kita lakukan. Oke. Oke, yang lainnya ini mungkin belum saatnya kita berikan sekarang ya. Nah, ini total error. Oke, ini error yang lain yang mungkin terjadi. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya akan berikan PR dan hari ini mestinya ada tugas kelompok, cuma saya belum sempat untuk membagi kelompoknya, jadi tugas kelompok akan menyusul. Saya akan informasikan melalui ketua kelas atau di emas. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.